Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran strategis yang berjudul Strategi Marketing Plan. Nama saya Salsabila, NPM 2105160. Nama saya Stefani Sina Aisyah, NPM 2105160406. Nama saya Rilani Saryanda Dwirianti, NPM 21056160336. A. Proses perumusan strategi marketing plan yang efektif. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perumusan strategi marketing plan yang efektif menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan. Proses ini tidak hanya melibatkan perencanaan taktis, tetapi juga memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek pasar, konsumen, dan kompetitor. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merumuskan strategi marketing plan yang efektif sebagai berikut. A. Analisis situasi atau situation analysis. Langkah pertama dalam perumusan strategi marketing plan adalah melakukan analisis situasi untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti 1. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. 2. Analisis PESTEL atau Political, Economic, Sosial, Teknologikal, Legal, dan Environmental. PESTEL digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti perubahan regulasi atau kondisi ekonomi. B. Penetapan tujuan pemasaran atau marketing objektif. Setelah analisis situasi selesai, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pemasaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan. C. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Langkah penting berikutnya adalah merumuskan strategi STP atau segmenting, targeting, and positioning. 1. Segmentasi pasar. Perusahaan harus membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti demografi, psikografi, perilaku, atau geografi. 2. Targeting. Setelah segmentasi, perusahaan perlu menentukan segmen mana yang akan menjadi fokus. 3. Positioning. Positioning adalah upaya perusahaan untuk menanamkan citra atau persepsi tertentu dalam bentuk konsumen mengenai produk mereka dibandingkan dengan kompetitor. D. Pengembangan bauran pemasaran atau marketing mix. Setelah menetapkan target pasar dan posisi produk, perusahaan harus mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4 elemen utama atau 4P. 1. Produk. Mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar. 2. Harga. Menentukan harga yang kompetitif namun tetap mencerminkan nilai produk. 3. Promosi. Memilih metode promosi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar, seperti iklan, media sosial, promosi penjualan, dan public relation. 4. Distribusi. Menentukan saluran distribusi yang efektif untuk memastikan produk tersedia bagi konsumen di tempat yang tepat, dengan cara yang mudah dan efisien. E. Implementasi dan kontrol. Langkah terakhir dalam perumusan strategi marketing plan adalah implementasi dan kontrol. Untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan efektif, perusahaan harus menerapkan kontrol dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan dengan cara 1. Mengukur kinerja. Menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) untuk memantau sejauh mana strategi pemasaran berjalan sesuai dengan rencana. 2. Melakukan penyesuaian. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan harus siap untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi strategi pemasaran jika diperlukan, untuk memastikan hasil yang optimal.
B. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi marketing plan untuk menghadapi persaingan pasar. Yang pertama, analisis pasar dan persaingan. Sebelum merancang strategi pemasaran, perusahaan harus melakukan analisis pasar yang komprehensif. Analisis ini meliputi pemahaman mengenai kondisi pasar saat ini, tren yang sedang berkembang, dan tingkat persaingan. Beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi yaitu ukuran pasar. Untuk menentukan ukuran pasar dan potensi pertumbuhan sangat penting untuk mengetahui peluang bisnis yang ada. Yang kedua, tren konsumen. Perusahaan harus memahami perubahan. Yang kedua ada segmentasi pasar dan targeting. Setelah melakukan analisis pasar, langkah selanjutnya adalah melakukan segmentasi pasar untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Dengan segmentasi yang jelas, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat. Segmentasi ini bisa dilakukan berdasarkan demografi, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Geografi, berdasarkan lokasi atau wilayah tertentu yang memiliki potensi pasar yang besar. Psikografis, termasuk gaya hidup, nilai-nilai, dan minat konsumen. Perilaku konsumen, menganalisis kebiasaan membeli konsumen, loyalitas terhadap merek, dan preferensi produk. Yang ketiga adalah positioning produk. Setelah menentukan target pasar, perusahaan harus menetapkan positioning produk yang jelas. Positioning ini menggambarkan bagaimana perusahaan ingin produk atau layanan mereka dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan produk kompetitor. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan positioning adalah keunggulan kompetitif. Apa yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari yang ditawarkan pesaing? Nilai yang ditawarkan, bagaimana produk dapat memberikan solusi atas masalah atau kebutuhan konsumen secara lebih baik daripada pesaing. Branding, menciptakan citra merek yang kuat dan relevan dengan target pasar. Yang keempat, ada bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah elemen penting dalam strategi marketing plan. Ini mencakup 4P, Product, Price, Place, Promotion, atau 7P, menambahkan people, process, dan physical evidence dalam konteks jasa. Keempat elemen ini harus direncanakan dengan baik agar strategi pemasaran dapat bersaing dengan optimal. Yang kelima, digital marketing dan teknologi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam digital marketing adalah penggunaan media sosial, memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk membangun brand awareness dan berinteraksi langsung dengan konsumen. SEO dan SEM, menerapkan strategi search engine optimization dan search engine marketing untuk memastikan produk atau layanan mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Konten marketing, menyediakan konten yang bermanfaat dan relevan untuk menarik perhatian dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Yang keenam, inovasi dan adaptasi. Perusahaan yang sukses adalah yang mampu berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Oleh karena itu, inovasi produk dan layanan menjadi salah satu faktor penting dalam strategi marketing. Yang ketujuh, sumber daya dan anggaran. Dalam merancang strategi pemasaran, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga kerja, teknologi, dan anggaran pemasaran. Penyusunan anggaran yang tepat sangat penting agar setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan efektif dan efisien. Faktor anggaran juga akan memengaruhi skala dan jangkauan dari strategi pemasaran yang dapat dijalankan, sehingga perusahaan harus memprioritaskan taktik yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terjangkau. Evaluasi dan pengukuran kinerja. Setiap strategi pemasaran yang disusun harus dapat dievaluasi kinerjanya. Ini penting agar perusahaan bisa melihat apakah strategi yang dijalankan efektif atau memerlukan penyesuaian. Beberapa metrik yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemasaran antara lain Return on Investment atau ROI, mengukur keuntungan yang diperoleh dari setiap uang yang diinvestasikan dalam pemasaran. Customer Acquisition Cost atau CAC, menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu pelanggan baru. Brand Awareness dan Engagement, mengukur seberapa besar kesadaran dan keterlibatan konsumen terhadap merek. Dengan evaluasi yang terus-menerus, perusahaan dapat memperbaiki strategi pemasaran mereka secara berkelanjutan.
C. Peran strategi marketing plan dalam meningkatkan daya saing dan kinerja pemasaran perusahaan. Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat, peran strategi marketing plan sangat krusial bagi perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing di pasar. Sebagai alat manajerial marketing, plan membantu perusahaan menyusun rencana yang sistematis untuk menjawab tentang pasar, memahami perilaku konsumen, dan memanfaatkan peluang bisnis secara optimal. Di dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana strategi marketing plan dapat berperan dalam meningkatkan daya saing serta kinerja pemasaran atau perusahaan. A. Peran strategi marketing plan dalam meningkatkan daya saing. Daya saing suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapi kompetitor dan menarik perhatian konsumen. Strategi marketing plan memainkan peran utama dalam hal ini karena memungkinkan perusahaan untuk merancang pendekatan pemasaran yang tepat sasaran. Melalui bisnis analisis pasar yang menyeluruh, marketing plan membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengenali celah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. Misalnya dengan penawaran produk yang lebih unggul, harga yang lebih kompetitif, atau layanan pelanggan yang lebih baik, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing dan menciptakan loyalitas pelanggan. Keunggulan ini diperkuat melalui strategi pemasaran yang terfokus pada pengembangan brand dan perkuat citra perusahaan di mata konsumen. Lebih lanjut, marketing plan memberikan perpaduan dalam respon perubahan pasar dalam situasi pasar yang dinamis seperti perubahan tren atau teknologi. Strategi pemasaran yang fleksibel dan terarah memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan tepat. Kemampuan ini menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya saing jangka panjang. B. Meningkatkan kinerja pemasaran melalui strategi marketing plan. Kinerja pemasaran atau perusahaan seringkali diukur dari efektivitas kampanye pemasaran yang dilakukan, tingkat penjualan, serta kepuasan pelanggan. Strategi marketing plan memainkan peran penting dalam meningkatkan aspek-aspek tersebut dengan memberikan kerangka yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan, terutama melalui segmentasi pasar yang tepat. Marketing plan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada target audiens yang relevan. Dengan memahami siapa konsumen potensial mereka, perusahaan dapat mengembangkan pesan pemasaran yang lebih personal dan menarik sehingga meningkatkan peluang terjadinya konversi atau penjualan. Kedua, marketing plan membantu perusahaan menentukan taktik promosi yang lebih efektif. Misalnya, perusahaan dapat memilih platform komunikasi yang paling sesuai, seperti media sosial, email marketing, atau kampanye iklan berbayar, yang paling sesuai dengan perilaku konsumen target. Pemilihan saluran yang tepat akan berdampak langsung pada efektivitas pemasaran, mempercepat kesadaran konsumen terhadap brand, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Ketiga, strategi marketing plan yang baik mencakup pengukuran dan evaluasi berkala. Perusahaan dapat menggunakan data dari berbagai kampanye pemasaran untuk mengevaluasi yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam kinerja, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan baik dalam hal konten, pesan, saluran distribusi, maupun cara menghadapi pelanggan. Evaluasi ini menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai peningkatan kinerja pemasaran yang berkelanjutan. C. Implementasi marketing plan sebagai kunci keberhasilan bisnis. Keberhasilan suatu strategi marketing plan tergantung pada bagaimana perusahaan mengimplementasikannya secara konsisten dan terukur. Implementasi yang baik tidak hanya berfokus pada pelanggan, taktik pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Selain itu, keberhasilan implementasi strategi ini juga didukung oleh kemampuan manajemen untuk menjaga keselarasan antara tujuan bisnis dan tujuan pemasaran. Sinergi ini penting agar langkah pemasaran yang diambil dapat berkontribusi langsung pada perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya marketing plan yang terintegrasi dengan visi perusahaan, setiap kampanye pemasaran dapat didesain untuk
tidak hanya meningkatkan penjualan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk berkelanjutan bisnis di masa depan. D. Tantangan dan kendala dalam menerapkan strategi marketing plan di era digital. Di era digital yang terus berkembang, perusahaan dihadapkan pada banyak peluang, namun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala dalam menerapkan strategi marketing plan. Meski di dunia digital menawarkan akses yang lebih dan teknologi yang semakin canggih, terdapat beberapa faktor yang justru menghambat implementasi strategi marketing yang efektif. Berikut ini pembahasan mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan yang cepat dalam teknologi perkembangan. Teknologi digital dinamis dengan platform baru, algoritma, dan tren yang terus bermunculan. Hal ini menuntut perusahaan untuk selalu beradaptasi dan memperbarui strategi pemasaran mereka. Misalnya, perubahan algoritma di media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat dengan signifikan mempengaruhi visibilitas konten, sehingga perusahaan harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tantangan lainnya adalah mengelola ekspektasi konsumen yang semakin tinggi. Dengan kemudahan akses informasi, konsumen di era digital menjadi lebih kritis dan menuntut pengalaman yang lebih baik dalam interaksi mereka dengan perusahaan. Mereka menginginkan respons cepat, layanan pelanggan yang responsif, serta pengalaman personalisasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi ekspektasi ini dapat kehilangan pelanggan potensial. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan konsumen melalui interaksi yang lebih personal dan responsif. Tidak hanya itu, fragmentasi platform digital juga menjadi kendala tersendiri. Konsumen saat ini tersebar di berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan website. Masing-masing platform memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan konten dan strategi di setiap platform tersebut. Pengelolaan multi-channel ini dapat menjadi tantangan besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya manusia, terutama bagi perusahaan kecil dengan anggaran terbatas. Terakhir, pengukuran dan analisis kinerja pemasaran seringkali menjadi kendala dalam penerapan strategi marketing plan di era digital. Meski digital marketing menawarkan berbagai alat analitik yang canggih, memahami data secara mendalam dan menginterpretasikannya dengan benar bukanlah tugas yang mudah. Banyak perusahaan yang kesulitan menentukan metrik yang tepat untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran mereka.